Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Minggu ini kita masuk ke dalam materi Internally Driven Issues and Incident. Jadi di dalam rangkaian mata kuliah litigasi public relation, kita perlu belajar mengenai apa saja sih isu-isu dan insiden yang mungkin bisa terjadi di dalam sebuah perusahaan, organisasi atau institusi. Baik, kita lihat ada beberapa subkategori di dalam internal issues ini. Oke, jadi ada 4. Yang pertama, proactive stance on a negative development. Jadi nanti kita lihat ada kuadrannya ya. Ada kuadran pertama itu kejadian-kejadian atau isu-isu yang perlu kita tindak lanjuti secara proaktif terhadap sebuah isu yang bersifat negatif gitu ya. Misalnya ada sebuah perusahaan yang perlu PHK gitu ya, merumahkan banyak orang, banyak karyawannya begitu. Sekarang kita lihat di Indonesia, di seluruh dunia juga banyak terkena dampak COVID gitu ya. Itu banyak perusahaan yang terpaksa mem-PHK, memberhentikan karyawannya. Ini isu yang sangat disayangkan gitu ya, sampai mungkin memang bisa terjadi. Kadang-kadang diawali dengan isu yang serba tidak jelas gitu, ini benar atau tidak gitu ya. Jadi seperti kita ketahui kemarin sudah dibahas, krisis itu bisa terjadi tidak mendadak gitu ya. Jadi diawali dulu dengan sebuah isu. Nah, kalau isu ini dihandle dengan baik, dimanage dengan baik, mudah-mudahan tidak akan menjadi sebuah krisis gitu ya. Oke, jadi ini secara proaktif perlu kita tindak lanjuti, perlu kita sikapi gitu ya terhadap isu yang disebut di dalam kelompok ini adalah negatif. Contohnya tadi mem-PHK karyawan itu kan sangat tidak diinginkan sebetulnya ya, baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi karyawannya gitu. Baik, kemudian yang kedua, kelompok kedua ini adalah proactive stance on a positive development. Jadi kondisinya positif, tapi memang perlu kita sikapi gitu ya, supaya jangan sampai menjadi atau bergulir menjadi krisis yang negatif begitu. Ini contohnya sering terjadi di dalam proses pemasaran ya, dalam campaign, dalam promosi. Misalnya perusahaan mau melaunch produknya begitu, ternyata ada kesalahan gitu ya, ada kesalahan peluncurannya, ada kesalahan label, sesimpel itu gitu ya, yang bisa bersifat kontroversi gitu ya, dan ini perlu ditindaklanjuti gitu. Kondisinya sih positif aja gitu, jadi memang dalam rangka membantu peluncuran sebuah produk misalnya. Seorang PR juga perlu mengamati gitu ya, ini smooth nggak, lancar nggak launchingnya gitu ya, apakah ada isu-isu yang perlu disikapi gitu. Baik, kemudian yang ketiga ini subkategori yang reaktif ya. Jadi kalau proaktif itu boleh dibilang sebelum terjadi. Nah, kalau reaktif ini sudah terjadi, harus kita cepat-cepat gitu ya, cepat-cepat kita manage gitu. Reaktif terbagi dua juga, ada yang negatif dan ada yang positif ya. Yang positif development ini contohnya kita atau perusahaan itu mengeluarkan uang banyak gitu ya, mengeluarkan biaya banyak untuk pemasaran gitu, untuk sama seperti tadi untuk produk baru gitu ya, tapi ternyata ada kesalahan yang agak riskan gitu ya, agak krusial gitu, yang sudah terjadi, lalu kita harus menyikapinya secara reaktif gitu ya, jadi harus merespon dengan cepat gitu. Oke, kemudian yang kedua reactive stance, jadi ini untuk yang negatif gitu, contohnya misalnya seorang direksi, seorang pemimpin yang melakukan kesalahan gitu ya, ada bribery misalnya, ada suap gitu ya, itu juga harus disikapi gitu.
Baik, ini kita lihat dalam kuadrannya ada yang negatif positif, kemudian proaktif reaktif gitu ya. Jadi di sini tipikalinya kayak job losses gitu ya, ada yang apa namanya karyawan tadi di PHK gitu. Kalau yang proaktif positif tadi untuk yang masuk ke pasar baru, ada new product ya, ada new joint venture gitu. Ini yang apa namanya isu-isu seperti ini positif sih sebetulnya ya, tapi supaya jangan sampai terjadi krisis gitu. Yang reaktif negatif ini tadi contohnya yang produk problem gitu ya, ada performance issue yang apa yang negatif gitu ya, bahkan skandal. Ini skandal dari seorang karyawan atau bahkan pimpinan dari perusahaan itu ya. Reaktif positif tadi serupa dengan product launch gitu ya, marketing push tapi yang memang sifatnya positif, masih bisa dihandle. Apa kalau reaksi kita baik itu apa namanya dicegah gitu ya, krisis bisa tidak terjadi gitu. Baik, ini subkategorinya yang kita bisa lihat. Sekarang langsung saja bagaimana nih karakteristik dan apa namanya poin-poin yang perlu kita perhatikan. Oke, yang pertama proaktif negatif issues tadi ya. Ini biasanya memang berupa bad news gitu, berita-berita yang buruk yang terjadi hanya di sebuah perusahaan gitu ya. Umumnya tidak banyak terjadi di perusahaan lain, jadi it's your problem gitu ya, dan ini kita sendiri yang harus handle gitu. Oleh karena itu dibutuhkan pemikiran yang strategik, melibatkan pihak-pihak atau teman-teman di bagian komersil bahkan di finance ya. Ini merupakan satu pekerjaan atau PR barengan ya, PR sama-sama yang perlu di hadapi begitu ya secara strategik gitu. Ini juga banyak melibatkan para stakeholder ya, stakeholder kita. Ada banyak misalnya dari customer, ada media massa ya, dari shareholder dan sebagainya. Ini juga perlu dilibatkan dalam apa namanya pengambilan keputusan, memperhatikan pihak-pihak stakeholder itu gitu ya. Nah, di sini disebut apa namanya ada victim, villains and heroes. Jadi ada apa namanya ada korban gitu ya, ada orang yang mendapat kerugian di dalam negatif isu ini. Kemudian ada orang yang memang dalam posisi bersalah gitu ya. Ada yang villains, jadi posisi bersalah ini bagaimana nih sebenarnya kesalahannya ada di mana atau problemnya ada di mana gitu ya. Lalu ada heroes, jadi oke, kita solve problem ini, kita cari jalan keluarnya sama-sama supaya mendapat apa namanya win-win solution dari semua pihak gitu ya. Nah, di sini challenge-nya itu bagaimana kita bisa berkomunikasi ya atau menyampaikan berita-berita yang memang sulit gitu, berita-berita yang memang apa namanya buruk begitu. Seperti tadi karyawan di PHK ribuan, ratusan aja itu kan bad news gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menyampaikannya ini dengan baik begitu ya. Kita apa namanya berkelit gitu ya, bukan berkelit dalam arti negatif, tapi maksudnya mengemas gitu ya, mengemas komunikasi ini dari yang bad news gitu ya menjadi positif gitu. Jadi oke, diterima sama-sama, kondisi perusahaan sedang buruk, ada pandemi dan segala macam gitu ya. Nah, ini kita menjaga publik internal. Ini kan kita bahas apa namanya internal issues ya. Jadi publik internal ini yang apa namanya mindsetnya harus tetap dijaga tetap menjadi positif gitu ya. Jadi memanage komunikasi internalnya ini sangat penting gitu. Nah, ini ada contoh dari The Jakarta Post newspaper gitu ya. Nanti ada linknya di e-learning. Mereka mau PHK gitu ya, mau memutuskan hubungan kerja ke beberapa karyawannya. Yang sempat beredar di beberapa WhatsApp group, di beberapa media bahkan, itu adalah minutes of meeting dari pihak manajemen dengan shareholder-nya. Juga ada perwakilan dari karyawan.
Di situ ditunjukkan bahwa ini entah 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 memang di set gitu ya, settingan kata orang ya, entah di set atau tidak, apa namanya, minutes of meeting itu beredar ya, minutes of meeting itu beredar, justru lalu orang sebagian memberi simpati gitu ya. Oh iya ya, The Jakarta Post itu perusahaan yang punya reputasi baik sebelumnya, namun memang semua media sudah berubah, tidak bisa media cetak lagi, harus berubah ke media digital. Bahkan sekarang terkena dampak COVID gitu ya. Itu luar biasa pukulan berat bagi The Jakarta Post gitu. Lalu dengan banyak pertimbangan, perlu efisiensi dan segala macam, keputusannya adalah mem-PHK sebagian karyawannya ya. Dengan membaca minutes of meeting yang mungkin terkesan bocor, itu sebenarnya kan hanya konsumsi internal ya, tapi beberapa orang justru merespon sebagai ini simpati gitu ya, secara terbuka isu ini disampaikan, tidak ada yang ditutup-tutupi, terus terang keadaannya seperti apa itu disampaikan, mohon pengertiannya bagi setiap karyawan, tentu ada urusan ke belakangnya ada gitu ya, mungkin mereka mendapat pesangon atau apa itu tentu dijalankan, tapi tidak menjadi sampai sekarang kondisi di Jakarta Post aman gitu ya, tidak terjadi apa namanya bahkan demo atau gejolak gitu ya dari karyawannya, tidak gitu. Atau memang kemungkinan kedua, minutes of meeting ini bocor tidak disengaja gitu ya, apa namanya, sampai sampai jatuh ke tangan eksternal gitu. Kita tidak mempermasalahkan minutes of meeting ini bocor atau tidak, tapi kondisinya tetap aman, kondisinya bisa dicegah tidak memburuk begitu ya. Tindakan-tindakan proaktif ini sangat baik dilakukan oleh The Jakarta Post gitu ya. Dan saya katakan di beberapa sesi yang lalu, tidak akan mungkin mulus kalau sebelum-sebelumnya memang budaya atau cara komunikasi internal Jakarta Post itu buruk gitu ya. Jadi semuanya itu karena tabungan, semuanya itu karena reputasi yang selama ini memang sudah baik di Jakarta Post secara internal, hubungan manajemen dengan karyawan itu baik. Begitu ada krisis pandemi COVID segala macam ini, memutus beberapa karyawan itu tidak menjadi gejolak gitu ya. Jadi ini satu contoh yang baik yang bisa kita lihat, negatif isu bisa disikapi dengan cara proaktif, tidak menimbulkan suatu krisis gitu. Baik, kedua ini masih dengan tindakan yang proaktif untuk positive issues ya. Jadi lebih kompleks ini masalahnya. Jadi secara teknikal ini kita perlu lihat, secara saintifik bahkan juga secara legal gitu ya. Informasi-informasi yang menyakup beberapa hal ini perlu diperhatikan supaya reputasi tetap baik gitu ya, tidak menimbulkan risiko yang buruk begitu. Nah, ini kita perlu melihat juga beberapa kapan ya waktunya yang kita perlu lihat untuk menyampaikannya gitu, apa namanya, secara hati-hati gitu ya. Kita lihat, kita akses, kita periksa ini benar apa tidak isunya ya. Beberapa hal yang kita pertimbangkan itu butuh agak hati-hati gitu ya, butuh waktu dan space gitu ya, waktu dan ruang gitu, supaya tidak gegabah gitu ya, karena ini biasanya kalau positive issues secara proaktif tidak harus segera ya, tidak harus buru-buru gitu ya, cepat sih tapi tidak gegabah gitu ya, itu poinnya. Oke, perlu dibentuk sebuah tim yang bisa mewakili banyak fungsi di dalam suatu perusahaan kita ya, bisa dari marketing, bisa dari product development, commercial, legal tadi itu. Dibuat satu tim yang bersama-sama sorry, bersama-sama membahas gitu ya, memikirkan bagaimana nih apa namanya manage yang baik untuk isu itu gitu ya, supaya lengkap, tidak ada yang miss gitu ya, lalu akhirnya baru
ambil tindakan proaktif itu gitu. Di Indonesia baru-baru ini ada isu tentang rencana investasi Telkom ke Gojek, oke? Mungkin juga mendengar beritanya. Jadi ini sebenarnya positif toh. Jadi bagaimana Telkom memiliki dana gitu ya sebagai BUMN, mereka menganggap Gojek bisa menjadi mitra untuk mengembangkan bisnisnya di kedua pihak begitu. Gojek bisa memanfaatkan resources yang ada di Telkom, Telkom sebaliknya pun juga bisa mendapatkan produk-produk atau jasa-jasa baru yang bisa mereka luncurkan gitu ya. Nah, ini masih bergulir, rencana investasi Telkom ini belum final gitu ya. Tapi di media massa, di media sosial itu sudah marak pemberitaan dan pendapat-pendapat, bahkan pendapat ahli ini itu macam-macam yang mengomentari isu ini ya. Ini kita bisa lihat nanti ke depannya seperti apa. Tapi ini sudah dilakukan tindakan proaktif untuk menanggapi isu positif ini. Baik, kita masuk ke kelompok yang ketiga, reaktif positive issues ya. Ini isu-isu yang kalau tidak ditindaklanjuti secara baik begitu ya, bisa tentu seperti yang lain bisa berakibat menjadi sebuah risiko yang negatif gitu ya. Dan ini seringkali tidak teridentifikasi gitu ya. Jangan sampai lalu kalau tidak kita manage dengan baik itu akan berlanjut kepada suatu tindakan yang atau kejadian yang begitu terlambat gitu ya. Jadi perlu kita handle lah gitu ya supaya tidak semakin membesar gitu. Nah, ini biasanya memang sudah menjadi konsumsi publik, sudah merebak di media sosial gitu, sudah banyak dibicarakan dan memang memalukan gitu ya. Ini suatu kejadian yang perlulah gitu di handle gitu ya. Nah, ini memang berdampak gitu ya kepada hubungan di dalam, walaupun ini internal, tapi dampaknya itu bisa menjadi keluar gitu ya. Contoh yang paling banyak adalah dengan customer gitu ya. Jadi oleh karena itu perlu ada keterlibatan dari banyak pihak gitu ya, terutama dari sisi operasional, dari sisi marketing misalnya gitu ya. Ini contoh yang paling banyak kita atau perusahaan yang menarik produknya dari pasaran ya, itu perlulah bagaimana berkomunikasinya, bagaimana merespon pertanyaan-pertanyaan customer gitu, karena memang baru merupakan isu, ini benar apa enggak sih gitu ya. Jadi perlu ada namanya komunikasi yang baik dengan pihak, tapi sumbernya ini memang dari internal gitu ya. Nah, contoh yang banyak terjadi ya misalnya dari kendaraan atau produk-produk consumer goods itu seringnya. Jadi misalnya contoh mobil Honda tuh di beberapa negara itu ditarik ya dari pasaran karena memang ada kesalahan produk begitu. Baik, kemudian yang reaktif untuk negative issues ini benar-benar something bad gitu ya, yang buruk datang dari dalam gitu, dari dalam sebuah perusahaan gitu ya. Mungkin sebenarnya sudah ada rumor atau isu-isu sebelumnya yang didengar secara internal tapi belum mengemuka gitu ya. Nah, ini seharusnya yang saya katakan di beberapa sesi sebelumnya, sebenarnya butuh kemarin kita bilang ada pengamatan gitu ya. Kita butuh PR itu butuh melihat gitu, jangan sampai sudah merebak itu baru dihandle gitu. Jadi kita punya screening ya, fungsi screening, kita punya fungsi mengamati gitu ya. Tapi oke lah, ini biasanya dibahas karena memang sudah terjadi gitu ya. Jadi bagaimana perusahaan itu perlu bereaksi ya, memecahkan problem yang muncul gitu. Bisa jadi karena memang produk tadi atau performance gitu ya, atau justru yang paling banyak ini karena memang praktek-praktek yang buruk ya, bisa secara sosial, lingkungan, atau bahkan secara tidak etis gitu. Ini bisa sangat ekstrim mempengaruhi
resiko reputasi perusahaan gitu ya. Jadi bisa apa namanya, kita lihat sebenarnya perusahaan itu punya value seperti apa sih, praktek-praktek bisnisnya itu bagaimana, produk yang dijual itu seperti apa, layanannya, orang-orangnya itu bagaimana sih gitu. Jadi sampai bisa mengambil, maksudnya publik itu bisa mengambil kesimpulan kepada seluruh apa namanya, seluruh jalannya bisnis di suatu perusahaan itu. Padahal hanya dari satu isu gitu, dari satu kejadian, tapi publik itu lalu bisa menyimpulkan atau at least bertanya-tanya. Jadi emang sebenarnya bagaimana sih di perusahaan itu ya, kok sampai bisa seperti ini, nilai-nilai yang dianut itu seperti apa, kok sampai bisa begini gitu. Jadi digeneralisir kepada seluruh budaya, seluruh nilai-nilai di dalam perusahaan itu ya, profesionalismenya semuanya gitu. Jadi ini sangat apa namanya, riskan ya, kalau peribahasa bilang karena nilai setitik rusak susu sebelang. Nah, itu benar gitu. Jadi dari negatif isu ini perlu hati-hati ya. Nah, ini sebenarnya merupakan satu kesempatan gitu ya bagi PR kalau misalnya bisa memecahkan atau menyelesaikan um, problem ini gitu ya dengan baik, itu tidak akan ada apa namanya, kerusakan yang besar gitu ya. Jadi ya sudah terjadi tapi sudah tidak sampai kemudian membesar lagi gitu ya. Nah, ini perlu adanya apa namanya, keterbukaan yang segera gitu ya. Jadi ya udah, karena emang udah terjadi ya sudah, dibuka aja gitu ya. Karena tidak mungkin kalau sudah seperti ini ditutup-tutupi gitu ya. Secara legal dilihat peraturannya bagaimana, bisa nggak nih kita misalnya memutus hubungan si oknum ini misalnya gitu ya. Sampai reputation reason yang ya sudah, kalau kita begini lalu bagaimana gitu. Kadangkala merasa perlu atau ada kebijakan keputusan yang udah deh nggak usah ini ditutup-tutupi, atau kita bilang gini aja, kita bohong aja demi nama baik perusahaan gitu ya. Itu hati-hati. Kejadian pernah waktu ada kasus rumah sakit Omni dengan kasus Ibu Prita itu ya, itu kan berusaha ditutup-tutupi dengan alasan reputasi, dengan alasan nama baik. Jangan dikasih apa medical recordnya, ini demi menjaga nama baik. Bilang aja begini demi menjaga reputasi rumah sakit gitu ya. Tapi sudah terlambat gitu. Ini apa namanya, hati-hati melakukan tindakan begini ya. Bahkan ada yang disebut whistleblower ya, pembisik, orang-orang yang whistleblower ya, membisikkan satu kejadian, ada loh peristiwa ini nih seperti ini loh gitu. Itu akan banyak tuh ya, kadang-kadang ada satu whistleblower, nanti kemudian ada lagi yang lain gitu ya, karena sudah terbuka akhirnya semuanya membuka gitu. Ada satu kejadian yang menjadi trigger, ada semuanya terbuka gitu ya. Nah, ini bahkan bisa berakibat pada kematian, kecelakaan ya, atau physical damage yang lain. Jadi buruk ini kejadian apa namanya, isu ini bisa bisa sangat sangat buruk gitu ya kalau tidak ya dihandle dengan baik gitu. Butuh goodwill, butuh niat baik. Sebenarnya perusahaan ini mau bagaimana gitu ya. Apa namanya, jangan sampai menimbulkan kerusakan yang lebih besar ya, menyalahkan pihak lain misalnya gitu ya, bahkan apa namanya, pemberian nama nama buruk tadi gitu ya, jadi mendapat nama buruk ini, hati-hati gitu. Contoh paling jelas yang terjadi di Indonesia, kasus Garuda Indonesia ya, nanti saya kirim linknya di e-learning ada. Diawali dengan ditemukannya apa, sepeda ya, sepeda Brompton itu yang diselundupkan gitu ya oleh seorang direktur Garuda gitu. Nah, ini akhirnya merebak kan gitu ya. Bukan hanya itu, oh ternyata praktek-praktek lain yang dijalankan oleh beliau itu juga ternyata tidak sesuai dengan aturan gitu ya. Ada diskriminasi dari beberapa pihak, beberapa karyawan, ada anak emas, ada pengambilan keputusan yang tidak pada tempatnya lah kira-kira ya. Ini sangat disayangkan, tapi keputusannya oleh Pak Menteri BUMN ya, Pak Erick Thohir,
langsung dipecat beliau ini. Kemudian ya sudah, nama baik Garuda Indonesia mudah-mudahan tetap bisa terjaga, tidak menjadi lebih buruk gitu ya. Perlu ada tindakan keras, perlu ada keterbukaan gitu ya, legowo untuk ya sudah mengakui bahwa ini mungkin kelalaian kontrol sebelumnya gitu ya. Marilah kita akhiri keburukan ini, lalu kita mulai dengan lembaran baru, kira-kira gitu ya. Oke. Baik, nah jadi ini merupakan rangkaian dari crisis management. Beberapa poin saya tulis di sini. Yang paling penting di awal itu kita memang perlu menyampaikan permintaan maaf. Oke. Permintaan maaf bisa secara internal dulu, kemudian di media massa untuk publik, karena walaupun ini isu internal, publikasinya sudah bisa merebak keluar gitu ya, dan reputasi perusahaan itu bisa terganggu juga. Oleh karena itu ada kalanya isu internal ini perlu kita sampaikan permintaan maaf juga di media massa gitu. Oke. Kalau perlu kita buat press conference dan memberikan press release kepada wartawan. Oke. Kemudian jika perlu juga bisa membuat full page advertisement, bisa di media cetak, media elektronik ya, media digital. Intinya suatu pernyataan gitu di dalam sebuah display ad gitu ya. Pernyataan resmi dari perusahaan apa-apa bla 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 gitu ya. Baik, nah ini semua harus dilakukan dengan cepat ya. Jadi responnya itu harus cepat. Tidak bisa aduh tunggu ya gini, atau biarin deh nanti juga reda sendiri isunya, nggak bisa ya. Ini benar-benar responnya harus cepat gitu. Sambil pembenahan internal itu tentu perlu dilakukan untuk jangka pendek maupun jangka panjang gitu ya. Kemudian ada komitmen, memang pihak perusahaan ini merasa perlu nggak sih, ada komitmen nggak sih, ada sepakat nggak sih gitu ya untuk memecahkan situasi ini dan mengontrol segala dampaknya gitu ya. Itu yang walaupun butuh waktu, tapi audiens atau publik itu bisa melihat sebenarnya ini ada komitmen nggak sih dari pihak perusahaan gitu ya. Jadi itu yang justru sebenarnya jauh lebih penting. Kayak gunung es ya, yang terlihat di luar itu, di atas mungkin ya sudah berupa permintaan maaf di media massa, berupa penarikan produk, tapi sebenarnya di bawah itu terlihat niat baik ya, goodwill, komitmen, itu semua sebenarnya terlihat gitu ya, walaupun jauh di bawah, tapi itu yang seharusnya ditunjukkan dan bisa dilihat, dirasakan oleh publik ya. Jadi kita atau perusahaan itu menunjukkan niat baik, menunjukkan tanggung jawab gitu. Dari ucapan-ucapan lisan, dari ekspresi wajah, bahkan dari body language seorang pemimpin perusahaan pada saat diwawancara wartawan itu terlihat gitu ya. Bagaimana dia mungkin humble, low profile, menunjukkan minta maaf gitu, tidak arogan, tidak defensif gitu ya, itu akan sangat terlihat gitu. Oke, nah kemudian yang perlu juga tentu buat tim ya, buat tim crisis management ini bagaimana bersama-sama dari bagian operation, legal, human resource ya, juga communication, quality control, bahkan misalnya tadi terkait dengan suatu produk, itu harus duduk bersama membentuk satu tim. Ayo kita bicarakan sama-sama ini bagaimana bagusnya gitu ya. Intinya harus ada pemecahan masalah ya, solving the problem gitu. Oke, kalau sudah dibuatlah ya, making decision dan membuat perubahan. Oke, kalau gitu sekarang kita ambil keputusan begini, kita lakukan perubahan ini. Oke, dampaknya tentu ada nih, dampak secara finansial ya, dampak secara sosial, dampak macam-macam. Ya itu yang harga yang harus dibayar gitu ya. Jadi kita sometimes harus memberikan ganti rugi kepada customer, ganti rugi, atau kalau untuk karyawan yang di PHK kita perlu ada pesangon misalnya gitu ya, kita tarik produk di pasaran, itu juga ada biaya semua ya. Ganti rugi dalam rangka recovery ini perlu diambil, perlu diterima gitu ya, bahwa inilah biaya yang harus dikeluarkan gitu. Oke, kemudian pastikan tidak terjadi lagi, itu sudah harus ada ya dalam pernyataan maupun dalam tindakan.
sambil kita selalu menunjukkan adanya keterbukaan ya, adanya transparansi. Ada wartawan bertanya, ada customer bertanya, ada pihak internal bertanya, itu kita terbuka, katakan apa yang memang terjadi, keputusannya apa, perubahan yang akan dilakukan itu apa gitu ya, tindakan yang akan dilakukan apa, itu harus secara transparan disampaikan gitu ya. Kalau perlu juga melakukan investigasi, karena memang ini isunya internal ya, kita lakukan investigasi internal gitu ya. Kalau perlu tadi memecat karyawan yang terlibat begitu ya. Kalau berhubungan dengan produk ya kita tarik ya, kita recall produk, kita stop supply, tidak disuplai lagi untuk produk yang bermasalah itu gitu ya. Ini beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Baik, nah jadi kesimpulannya di sini, internally driven incident ini kadang-kadang sering kali lah ya, itu datangnya mendadak ya. Jadi harus siap-siap nih. Kita tidak bisa lengah, kita harus selalu waspada gitu ya. Bahkan bisa berakibat buruk begitu ya, isu ini jika tidak dihandle dengan baik ya, dan impact-nya tuh tinggi sekali ya, bisa merebak dampaknya kepada banyak orang begitu ya, bisa berupa physical incident ya, yang lain-lain itu juga bisa. Nah ini perlu adanya keterlibatan di dalam semua divisi gitu ya, semua bagian yang terlibat gitu. Jadi secara operasional itu bagaimana ya, para stakeholdernya itu bagaimana, kita juga perlu libatkan gitu ya. Dan di sini ada yang disebut the power of resolution. Jadi memang ya sudah nih, kita ambil resolusi kita apa nih ke depannya gitu ya. Secara teknik baik, secara operasional ya, supaya bisa diambil jalan keluar yang sebaik dan secepat mungkin gitu ya. Jadi perlu banyak orang yang terlibat gitu ya, emergency service, regulator itu juga, government bahkan ya, banyak orang-orang yang perlu kita libatkan gitu. Ini walaupun internal tapi kaitannya sampai ke sana gitu ya. Nah, ini semua sebenarnya bisa dicegah. Sekali lagi saya berkali-kali bilang sebetulnya bisa dicegah ya, sampai bisa terjadi isu dan krisis ini karena memang ada banyak failure, ada banyak kesalahan atau kegagalan yang dilakukan sebelumnya begitu. Oke. Ada beberapa yang bisa kita lihat di sini. Jadi pertama adalah failure atau kegagalan untuk membantu atau mensupport gitu ya, dampak ini gitu ya. Bisa untuk customer, bisa untuk penumpang kalau pesawat, untuk karyawan, untuk relasi gitu ya, yang kita tuh gagal dalam berkomunikasi, dalam menyikapi mereka gitu ya. Jadi dari awal memang hubungan itu harus dijalin gitu ya. Kalau memang tidak ya akhirnya terjadi krisis gitu. Jadi secara internal communication pun itu harus bagus dulu. Kalau gagal ya sudah gitu ya, akhirnya bisa terjadi. Ini salah satu ya, mungkin tidak semuanya. Satu kesalahan ini. Kedua, failure atau kegagalan di dalam mengenali situasi ini secepat mungkin gitu. Jadi tidak ada fungsi pemantauan itu ya. Jadi screening itu tidak berjalan gitu. Ketiga, ada failure di dalam menjelaskan apa sih yang terjadi, bagaimana supaya orang-orang itu selalu tetap update dengan berita-berita gitu. Jadi selalu semuanya disimpan, tidak terbuka, ada isu-isu kasakusu itu tidak tanggapi gitu ya. Jadi malah bungkam, ditanya diam, no comment ya, itu sikap-sikap yang kurang baik gitu ya. Oke, kemudian failure yang lain bagaimana gagal di dalam mengambil tindakan dengan cepat gitu ya, dengan cepat, dengan cukup baik gitu, yang bisa menunjukkan bahwa ini loh kita sudah kontrol situasinya gitu ya. Kalau itu tidak dilakukan akan berdampak lebih buruk lagi. Jadi memang
at least kita bilang, oh ya, segera kami ambil kami lakukan investigasi, ya, kami akan segera umumkan dalam waktu sekian jam gitu misalnya. Itu kan menunjukkan bahwa kita ada kontrol loh untuk isu ini gitu ya. Jadi bukannya, oh nggak tahu ya, saya belum dapat beritanya, oh nggak tahu ya, manajemen belum mendapat informasi resmi kayak gitu. Itu yang padahal di luar sana udah banyak diomongin gitu ya, tapi banyak tuh ucapan-ucapan pimpinan gitu yang apa ucapannya kalau ditanya wartawan tuh bilang, eh, oh kami belum mendapat masukan resmi, oh kami belum mendapat informasi dari pihak yang terkait kayak gitu. Itu kenapa kalau belum, emangnya nggak baca media sosial gitu ya, yang resmi bagaimana kondisinya apa ya itu lain soal, tapi bahwa ini isu sudah bergulir, apa nih komentar Anda gitu ya. Jadi perlu ada action yang cepat gitu ya dan cukup baik begitu. Oke, kemudian yang terakhir ada kegagalan di dalam tadi mengekspresikan emosi. Ini penting, tadi saya bilang, kalau kita wajahnya aja menunjukkan, oh nggak tahu ya, gitu. Ya itu kan kata itu, belum diselidiki, belum tentu kita yang salah. Pesawat udah jatuh, terus jawab komentarnya, oh belum tahu ya, masih diselidiki, mungkin itu kesalahan teknis gitu. Apakah mungkin pilotnya apa gitu, nggak tahu ya gitu, ini kan kemungkinan besar cuaca kayak gitu ya. Jadi wajahnya aja, ekspresinya itu menunjukkan acuh tak acuh, menunjukkan tidak ada tanggung jawab gitu ya, itu amat sangat bisa terlihat gitu. Ada kejadian di tambang emas Newmont ya beberapa tahun yang lalu, itu ada isu dampak lingkungannya ya, itu mencemari, kemudian berakibat pada kerusakan kulit gitu ya di masyarakat sekitarnya, ada kulit, ada di selaput mata segala macam. Terus saya lihat di TV ada korban yang dibawa diwawancara gitu, iya ini terus korbannya nggak di shoot di studio TV deh, jadi disampaikan dia sudah dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta gitu ya, lalu ini perwakilannya menyatakan gini, terus ada pihak pneumonnya gitu ya, lalu dengan kurang pas gitu ya, menurut para pengamat juga mengatakan kurang pas gitu, emosi yang terlihat itu seperti seolah-olah tidak mau bertanggung jawab, belum tentu salah gitu ya, tapi tidak ada empati gitu. Jadi nggak tahu ya, itu kan belum diselidiki gitu, kita perlu lakukan investigasi dulu. Ya iya, investigasi dilakukan, tapi jawabannya bukan seperti itu gitu ya. At least menunjukkan rasa empati gitu ya, aduh kami turut prihatin sampai terjadi seperti itu. Oke, ini ada sedikit bantuan dari pihak perusahaan sebagai untuk pengobatan misalnya kayak gitu. Minta maaf dan menunjukkan empati itu tidak menunjukkan bahwa perusahaan salah gitu ya. Salah enggaknya nanti dibuktikan. Ini kita soal litigasi ya. Nanti bahkan sampai ke pengadilan itu bisa terbukti benar atau salah gitu. Tapi di awal kita tunjukkan the right emotions ini gitu ya, tentang situasi yang memang terjadi itu sangat-sangat penting, bahkan itu lebih besar dari apa sih tulisannya di press release gitu ya, apa sih yang diberitakan di media massa gitu. Orang bisa melihat lebih dalam dari itu gitu ya. Oke, ini failure yang perlu dicegah lah ya, jangan sampai terjadi. Baik, terakhir ini beberapa poin penting di dalam communication, karena kita kaitannya dengan communication skills gitu ya, dari seorang PR, bagaimana menyikapi isu yang terjadi secara internal ya, isu atau insiden ini gitu. Oke, baik. Yang pertama tentu speed ya, speed, kecepatan. Betapa speed of response itu penting sekali. Jadi kita mulai aja dulu gitu ya. Kita berkomunikasi dengan cepat, menunjukkan fakta dan detail apa nih yang terjadi gitu ya. Walaupun orang juga udah tahu, ada ditulis di media massa, tapi secara resmi perusahaan itu menyebutkan, oke, kami mohon maaf, ini yang terjadi ini, supaya ini loh pernyataan resminya begini. Karena zaman sekarang bisa terjadi hoax ya. Kemarin itu yang ada demo
di Harmoni malam Pak apa namanya Mahfud ya, Pak Mahfud mengatakan begini 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 ya. Jadi langsung ada pernyataan resmi. Karena apa? Menghindari hoax. Beliau juga mengatakan ada hoax di luar yang mengatakan bahwa gini 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 itu tidak benar gitu ya. Jadi perlu ada pernyataan resmi apa nih faktanya, apa nih detailnya gitu. Oke. Yang kedua, calling the crisis. Jadi kita mengkomunikasikan, menyampaikan keputusannya ini secara cepat ya, secara cepat dan efektif gitu. Jangan keputusan yang ya bla 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 gitu, enggak ya. Jadi benar-benar yang quickly dan effectively gitu ya disampaikannya. Perlu ada diskusi dengan apa namanya tim-tim terkait gitu ya, bagaimana nih krisis prosedurnya, kita bentuk tim gitu ya, dan memutuskan bagaimana nih meresponnya gitu ya, itu terutama secara internal. Ketiga, manage media, ini juga kita harus sampaikan kepada media, termasuk citizen journalist ya, yang tersebar di media sosial itu juga perlu direspon gitu ya. Mereka sangat cepat bisa menyampaikan berita gitu ya, karena dengan banyaknya smartphone yang sudah memudahkan itu penting, karena tekanan dari media ini sangat besar ya, bisa jadi salah masalahnya ya, jadi kita harus luruskan gitu, ini perlu di manage gitu. Keempat, external coordination, jadi perlu ada kerjasama gitu ya dengan para mungkin ahli, dengan public opinion, kemudian ada pemerintah misalnya gitu ya. Jadi kita mengkomunikasikannya itu mencakup bukan hanya dari internal gitu ya, tapi bagaimana nih pendapat orang di luar sana ya. Kalau perlu hire konsultan itu juga boleh gitu. Oke, kelima tentu internal coordination ya. Jadi koordinasi secara internal, apa nih yang kita bisa ambil secara bersama-sama, kita sampaikan, kita suarakan gitu ya. Keenam, stakeholder outreach. Jadi stakeholder kan banyak ya, itu siapa saja yang terkena, yang terdampak, dan bahkan kita minta bantuan mereka gitu ya, ya masyarakat, ya customer gitu, ayo ini kita sama-sama gini, mohon bantuannya misalnya kayak gitu ya, mereka bisa support ya, mereka bisa bantu. Cuman perlu diingat, mereka itu juga sulit atau tidak mau bantu kalau sebelumnya itu kita tidak menunjukkan niat baik gitu ya. Jadi ada early stage yang harus kita ambil sebelumnya, bahkan dulu-dulu gitu ya. Kalau perusahaan itu menunjukkan ada niat baik, itu menunjukkan bukan niat, menunjukkan tindakan-tindakan baik sebelumnya, orang itu biasanya di kemudian itu bisa lihat kok gitu ya. Ya contoh aja misalnya pabrik tiba-tiba ada kebakaran, tiba-tiba ada apa gitu ya, buruhnya tuh ada tuh yang nggak bantuin, syukur pabriknya kebakaran terus dia kabur aja udah gitu ya. Tapi ada juga yang pabrik yang memang baik dengan karyawan, community dengan baik dijalin. Begitu ada kejadian ya misalnya kebakaran tadi, bukan hanya karyawan tapi bahkan masyarakat sekitar bantu gitu ya, itu banyak sekali terjadi ya. Oke, kemudian long term thinking, bagaimana kedepannya ini bisa berdampak dan kita meminimalisir dampak buruk itu ya. Lihatlah secara big picture gitu, kedepannya seperti apa, bukan mengambil tindakan yang short term aja, ya udah begini aja nanti gimana ya, gimana nanti, enggak. Jadi harus diambil tindakan yang memperhatikan dampak jangka panjang gitu ya. Kemudian yang terakhir, pastikan bahwa ini responnya adalah people focus, karena banyak sekali dampaknya itu berakibat kepada orang ya. Jadi orang itu menjadi, atau people itu juga menjadi fokus dari tindakan kita ya. Jadi semuanya harus respon itu diambil bukan untuk komersil, bukan untuk keuntungan materi gitu ya, bukan untuk reputasi saja gitu, tapi memperhatikan orang gitu ya. Jadi dampaknya itu bagi orang, bagi karyawan seperti apa, bagi customer bagaimana, bagi korban ini, keluarga yang jatuh pesawat ini bagaimana ya, benar-benar people focus gitu ya.
Oke, baik itu saja materi kita minggu ini tentang internal issues dan insiden. Sangat berkait gitu ya, mulai dari isu lalu ada insiden ini, insiden itu gitu ya, bahkan nanti bisa menjadi krisis kalau tidak dihandle dengan baik. Oke, terima kasih sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.